Lagu ini kok enak didengar ah. Oh ya, ya. Ini nggak tahu ya, akhir-akhir ini sebenarnya hitungannya beberapa hari, nggak nyampe 1 bulan lah. Nggak tahu, saya condong dengan apa ya, kayak tersentuh dengan nuansa lagu Jepang. Lagu Jepang ini ya? Iya, tumben-tumbenan aja, nggak kemarin-kemarin juga kayaknya agak aneh juga dengar lagu Jepang. Nggak tahu sekarang kok tiba-tiba, terutama ini. Jadi saya nemukan lagu ini pertama, penyanyinya Ikimonogatari. Judul lagunya enggak? Judul lagunya Futari. Artinya itu apa? Ngerti? Itu kayak semacam kiasan ya, karena saya tidak bisa mengartikan secara teks gitu, tetapi saya baca terjemahannya kemarin di Google. Itu ceritanya orang yang ingin selalu dekat dengan kesejatiannya lah. Kerinduan akan kesejatian itu kan sebenarnya bermacam-macam orang mengekspresikan. Satu dengan, menurut antum, ya, satu dengan mempunyai rasa cinta terhadap sesama kemanusiaan. Itu juga sebenarnya ekspresi dari kerinduan kepada yang sejati. Kemudian ya, cinta dan kasih sayang dengan keluarga, dengan kalau yang jomblo dengan lawan jenis, pacaran misalnya anak muda, itu sebenarnya ekspresi dari sebuah kerinduan akan kesejatian. Sama halnya dengan seseorang mencoba menekuni profesinya apapun gitu, yang jadi pegawai, jadi pedagang, jadi kepala desa, jadi tentara. Itu saya pikir salah satu bentuk dari ada rasa rindu akan kesejatian, sehingga mereka mengekspresikannya dalam kehidupan seperti itu. Wah, ini terlalu dalam, terlalu jauh kayaknya. Berarti sangat menyenangi lagu ini, capek tahu. Ya, sama artinya. Kata si Ikimonogatari ini, aku mendekapmu dan selalu mendekapmu, gitu kan. Walaupun luka hati, dan aku selalu berharap kau ada di sampingku. Seperti itu kira-kira. Dalam banget artinya. Ya, bahwa kehidupan ini ya sebenarnya tidak ada kehidupan yang enak ya. Selama masih hidup di dunia ini ya luka dan luka. Tetapi kan kayak semacam ada yang dirindukan dalam situasi. Iya. Wah, ini kayaknya nuansa puasa ya, nuansa Ramadan, jadi apa konteksnya jadi dalam banget. Iya. Ya. Acara kemana kita hari ini? Kita ke Kafe Angkringan, Sumeneb ya, Kafe Angkringan. Acara apa ya? Ini acara buka puasa bersama pengurus, kawan-kawan pengurus DKS, Dewan Kesenian Sumeneb. Ini kan tinggal menghitung hari ya, Lebaran. Kemarin-kemarin teman-teman ya, saya punya kesibukan masing-masing ya, akhirnya baru sekarang ini kita menyepakati tempat dan waktu untuk buka puasa bersama ala kadarnya, karena jujur ini ya apa ya, ya bentuk itu juga tadi sebenarnya rindu akan kesejatian. Suaranya kok kayaknya serak-serak basah. Ini apa enggak sehat apa gimana? Enggak, saya sehat. Sehat. Sangat sehat malah, tapi selama bulan puasa kemarin saya memang agak padat jadwal di jalan. Mana acara? Itu 2 kali saya bolak-balik Jakarta. Oh, acara apa? Adalah apa, administrasi, ada sedikit urusan yang harus dilengkapi, kemudian bolak-balik juga Probolinggo, Madura. Jadi ada yang disembunyiin antum. Enggak ada. Nanti pada saatnya akan kalau kata sponsor bioskop atau ini promo trailer, tunggu tanggal mainnya. Ya, tunggu tanggal mainnya apapun. Tuhan juga akan begitu. Iya. Tunggu tanggal mainnya, maksudnya ada hari di mana itu yang kita tunggu-tunggu, ada keadaan, ada situasi. Semua orang menunggu tanggal main. Ya gitulah.
Terus gimana? Ini Menurut jenengan. ini saya nggak sendiri loh, di belakang saya ada Oh, kawan ini orang yang menemani saya dari sejak mulai sebelum ditabur sampai berarti anak anggaplah- teater ini, anak buahnya Mahendra. Oh, kaki tangan. Language nggak, kaki tangan nggak, bahasanya nggak begitu, itu terlalu ini banget. Kita punya kaki tangan sendiri, masa mau pakai kaki tangan orang? Bahasa romusanya itu kaki tangan. Iya, terlalu Anggaplah santri kalau bahasa halusnya. Antum kan lora, mungkin bisa dikatakan santri. nggak tahu ya saya juga. Mau dibilang ya santri ya, mungkin sebenarnya sama-sama nyantri lah, saya nyantri juga sama alam ini. Terus gimana? Nah, kita ini kan arahnya ke Sumenep, Ya, ini kita masuk Pekandangan, ini sentra batik tulis Sumenep, ini Pekana itu sentra batik tulis Melati, itu punyanya Pak Zaini. Jadi ini desa sentra batik, jadi batik-batik lawas di Sumenep. Asal muasalnya salah satunya dari desa ini. Pekandangan. Ya, sebentar lagi ini ada pedagang batik Pekandangan yang juga terkenal maju dan sudah kemana-mana. Pusat ya, pusat. Ya, Batik stoknya Pekandangan. banyak. Tapi di sini banyak ya sebenarnya. Artinya masyarakat yang juga berdagang itu banyak. Hanya mungkin ada beberapa keterbatasan yang sehingga tidak seolah-olah tidak semaju. Ada karisma, ada itu saya pernah tahu juga. Ini sentra batik tulis dan oleh-oleh Al Barokah Pekandangan itu kan, itu si Taufan juga temen itu, Taufan Haji Tarwiyah itu Barokah. Di sana menjual bermacam-macam motif batik, dari mulai batik lawas hingga yang kontemporer. Ya, setelah Pekandangan baru kita masuk Bluto. Ini belum, ini masih Pekandangan. Bluto itu penghasil terkenal dengan buah sarikaya itu. Oh. Ini kita kan arah ke Sumenep, Pak. Ya, Sedikit banyak antum tahu kan tentang Sumenep. Yang paling terkenal Sumenep apa? yang terkenal ya paling terkenal ya keratonnya, karena dulu keraton paling terkenal ya keratonnya, pemerintahannya yang Bertahan. ya itu terkenal dari dulu, keraton Sumenep gitu. Sebelum mengenal lain-lainnya ya mengenal keratonnya dulu lah, itu di awal, itu tajuk utamanya gitu loh maksudnya. Ya seperti itu. Ini daun kelor royal, itu Royal Moringa ekspor itu dia. Kabarnya sih saya nggak tahu, karena saya baca di bannernya tadi. Itu kan ekspor, mengirim katanya untuk pengobatan berbagai macam penyakit, dari mulai nyeri otot apa segala macam. Konon juga katanya di Jerman itu mahal katanya, padahal di sini di rumah saya banyak. Seandainya orang Jerman ke sini semua dan mau beli marongki Kasih itu. makan kuah marongki sama Iya, tiap hari nasi mungkin jagung, senang ya. itu. Atau barter sama apa gitu. Lexus ya. Sama macam-macam lah, sama apa aja. Karena marongki di sini jujur kayak rumput, maksudnya cepet tumbuh, cepet ini, gampang lah. Kalau di Jerman sulit, ya betapa kayanya sebenarnya kita. Iya. Gitu. Ya itu. Untuk budaya di daerah Sumenep Ya. yang paling dikenal oleh Budayanya ya masyarakat luas. Sumenep mempunyai banyak kebudayaan masyarakat yang unik sebenarnya, tidak sama dengan daerah Madura lainnya, seperti nggak sama dengan Pamekasan, Sampang, Bangkalan. Ya ada tari Temong misalnya, Temong, kemudian Seroni ada Madura. Muang Sangkal, tapi Muang Sangkal kan kreasi ya.
Kalau yang lama-lama ya itu temong, sintung misalnya. Kemudian tari gempuh, ada gempuh. Kenapa? Kalau Saronin. saronin itu. Saronin itu kan pengaruh ya, pengaruh dari pengaruh dari Jawa. Pengaruh dari Jawa kan. Dari Jawa, artinya itu dari luar juga. Mungkin saronin itu mulai dari Thailand, dari mana. Jadi bentuk kesenian yang sifatnya trompet itu kan di mana-mana ada, mulai dari Skotlandia kan, yang pakai trompet ada selang-selangnya kayak cop-cop itu, Iya. nyop-cop es krim, tapi kan bunyi, ya itu ngatuet itu benider. sorry ya, Soleng teman-teman yang teman-teman yang nggak ngerti bahasa Madura nggak apa-apa lah biar. Ini. Kenapa soleng apa? Soleng tetet itu. Tetet, nggak pakai soleng, namanya aja. Nah, kalau orang Madura ini unik ya bilang itu kan bahasa Indonesianya meniup. Kalau orang Madura bilang napu soleng. Kalau napu soleng, kalau iya tapi nggak bisa orang Madura bilang lah kok apa aja napu soleng. Beni nyerop soleng nggak bisa. Meniup itu kan meniup seruling misalnya, meniup itu kan nyerepoh, masa nyipoh ada ya kerja apa. Meniup seruling itu bahasa Indonesia bagus, coba diterjemah ke bahasa Madura lah kok apa karena nyerop soleng. Artinya unik juga. Nah kalau lucunya itu bukan nyerop. Terus kalau orang Madura ngomong laku apa? Kerja apa? Napu soleng, menabuh. Aduh ya Allah. Jadi memang harus benar-benar tahu tentang bahasa Madura. Iya enggak. Ya harus. Artinya daerah enggak luar, sama, memang banyak perbedaan dan seolah-olah jauh gitu loh. Enggak harus kalau diterjemah aslinya lucu-lucu sebenarnya. Jadi enggak kena sebenarnya. Karena di bahasa Indonesia apa menyebutnya di ini apa? Nah kayak ikan gitu. Iya. Orang makan cukup apa? Cukup telur katanya. Ikan telur. Telur masa ikan telur. Jadi telur jenis ikan gitu maksudnya. Enggak ngerti, Rap. Itulah keunikan Madura memang itu, Rap. Itulah. Ini jadi perbincangan kita agak mulai nyerempet ini. Soalnya sudah sore. Untuk pengucapan ada yang sama kayak Bali, Rap. Oh gitu. Iya. Oh iya. Oh ya pernah di Bali ya? Iya. Pernah lama di Bali. Gimana? Colok kalau di sini artinya mulut. Mulut. Colok kalau di sana kore. Ya Allah. Pinjam colok, bukan pinjam mulut. Pinjam colok. Mau pinjam colok? Persewaan colok. Menyewakan colok menyolok. Oh iya, itu sulut soalnya dari colok. Iya. Colok kalau di sini ada colok. Colok obor memang itu mungkin mengidentikan ke api tadi. Ya mungkin. Kan sesuatu yang Bali, tersulut. Jawa, Madura itu apa itu? Anacaraka itu bahasa apa itu, Ra? Ya, huruf-huruf anacaraka. Iya, anacaraka. Kan Hono coroko. Bali, Madura, Jawa. Kenapa? Asalnya dari itu juga kan bahasanya. Ya sebenarnya memang kebudayaan itu tidak lepas dari sejarah ya, akar. Karena bagaimana kita mengetahui nilai atau filosofi atau perjalanan sebuah kebudayaan, asal usul sejarah kebudayaan kalau tidak kita lihat dia, karena semuanya ada pengaruh. Tidak ada kebudayaan yang kemudian tumbuh di situ secara ori dalam makna yang benar-benar. Jadi karena ngukur ketuaan akhirnya. Ketuaan masa sebuah masyarakat, sebuah komunitas, sebuah entitas.
dia yang tertua, dia yang lebih dulu mencetus peradaban dan kebudayaan. Itu aja. Oh iya. Jadi kita tidak bisa menafikan atau tidak bisa menolak sesuatu yang kemudian akan berkembang juga setelah ini, tentang kemajuan, tentang perubahan-perubahan, pola-pola kebudayaan di tengah masyarakat. Seperti itu. Kayak jadi pusat perindustrian juga di Bluto ini, Pak. Banyak gudang lah. Ya, beberapa tahun terakhir memang terasa ya geliat pembangunan di Sumeneb ini. Karena memang Sumeneb wilayahnya paling ujung, kemudian kita memiliki beberapa pulau-pulau. Iya, katanya Sumeneb itu pulaunya yang terbanyak. Terbanyak di sini ada 100 sekian pulau, 80 berpenghuni kayaknya ya, kurang, kalau nggak salah, kalau nggak keliru. Yang banyak dibicarakan di medsos itu Pulau Giliang. Oh, Giliang, ya. Iya, itu di daerah mana itu? Giliang itu nggak tahu ya kecamatannya, apa masuk Tungke, apa masuk mana. Itu sebelah timur, nyebrang kita sedikit, sekitar 10-15 menit kita nyebrang pakai perahu tradisional masyarakat. Setelah Tungke itu ada pelabuhan, di sana kita nyebrang, nyampe Giliang. Oksigen konon secara survei ya, secara survei nomor 2 terbaik sedunia setelah Jordania. Nggak tahu sekarang update terbaru datanya apa masih segar, apa masih seperti itu, atau malah tambah lebih bagus misalnya, kita nggak tahu. Iya, katanya di titik oksigen terbaik. Iya, di spotnya ya, spot langsung. Itu masyarakatnya berumur panjang semua katanya. Iya, bisa jadi memang seperti itu. Bisa jadi, karena bagaimanapun ketika udara yang kita hirup ini mempunyai kualitas yang baik gitu kan, pasti berpengaruh kepada organ, ke paru, ke jantung, ya, pernafasan. Ini saya kan agak suara saya itu agak serak satu, kemudian agak kayak nafasnya kurang terlalu panjang. Ya akibat udaranya mungkin nggak sebagus Giliang. Terus merokok, makanya jangan merokok. Tak sae mana bisa rokok. Apa? Tak sae mana bisa rokok. Ya tak sae, tetapi ada tak saenya juga ke tubuh gitu loh. Itu harus diakui bahwa merokok itu memang punya pengaruh kepada pernafasan, tenggorokan, kesehatan gitu. Jangan merokok. Tapi saya merokok karena apa ya? Memberi saran. Iya, memang jangan merokok sebaiknya, karena saya udah kadung gitu loh. Saya kadung merokok dan memang ini ada pengaruh ke kesehatan. Jadi ya kalau udah tahan merokok aja, ada apa-apa. Saran yang memang sudah dialami sendiri ya. Ya. Makanya kalau bisa berhenti merokok, berhentilah. Berarti dampaknya itu memang negatif rokok ya. Saya tidak bilang negatif. Maksudnya ke tubuh itu, ke tubuh saya, mungkin ke tubuh orang lain yang nggak tahu, ini kan pengalaman. Apakah ada dampak positifnya merokok? Kalau dampak positif, apapun dicari ya ada positifnya. Tetapi kan tetap harus dikatakan bahwa ada dampak negatif. Gimana? Jadi jangan kemudian hanya karena ada dampak positif terus dibilang nggak ada negatifnya. Ya ada lah. Setiap apapun itu terdiri dari dua, negatif, positif, pasti itu. Cuman orang kadang ketika sudah positif dibilangnya nggak ada negatifnya, atau ketika negatif dibilang nggak ada positif. Ya ada lah semuanya. Iya. Ini kita lupa ngasih tahu, ini kita udah belok
mau ke rumah empu perempuan. Oh, empura. Ya, jadi di Sumeneb itu ada empu, ada anak muda, sebenarnya anak muda ya, dia usia habis kuliah gitu, perempuan namanya Ika. Ika. Ya, Ika Arista itu temen itu juga salah satu pengurus Dewan Kesenian Sumeneb, dia di seni rupa dan itu seni rupa. Oh iya, lupa. Jabatan antum di DKS. Saya ketua Dewan Kesenian Sumeneb ya. Menurut SK begitu, tetapi kan Dewan Kesenian ini lembaga ya, lembaga formal. Walaupun sebenarnya seniman ya tanpa berlembaga kan, yang terpenting dia berkarya. Iya. Hanya karena inisiatif pemerintah ingin mungkin ada semacam tujuan-tujuan gitu loh, ada semacam harapan-harapan yang siapa tahu dengan dilembagakan bisa lebih apa gitu. Cuman ya sampai saat ini kayaknya ya biasa-biasa aja. Belum ada perkembangan. Mau dibilang ada perkembangan kan harus ada standar yang harus dicapai. Kita nggak ada. Dewan Kesenian nggak punya capaian-capaian tertentu. Program ada. Kalau ide ini kita semua ditanya ide, semuanya banyak ide. Kendalanya ide. Iya. Ide apa itu? Duit itu. Oh. Mungkin memang. Iki duit itu ide. Pokoknya duit semua. Iya. Nah itu kalau ide banyak, idenya yang tidak ada. Terus dibilang, oh ide itu, wah duit terus yang dibicara loh, enggak. Memang duit harus duit gimana sih? Ya. Kalau nggak duit ya apa terus gitu loh, orang hidup ya butuh duit. Ini agak jauh. Ini bisa lama ya vlog kita kali ini kayaknya durasinya, karena dari sejak berangkat sampai ini, sampai nanti ada Ika sama adiknya itu si Cindy itu gabung. Mudah-mudahan nggak telat ya, saya nggak tahu. Tapi Ika kayaknya tahu angkringan itu di mana. Saya nggak ngerti soalnya.